sebuah slide presentasi internal tiba-tiba beredar dan menarik perhatian banyak pengamat militer. Di dalamnya tertulis jelas, rencana kesiapan penerimaan material Apache melalui program IFEMES. Yang membuat dokumen ini semakin menarik, pengiriman material tersebut disebut akan dilakukan menggunakan pesawat angkut strategis milik Amerika Serikat, CE-17 Globemaster. Pertanyaannya langsung muncul, apa sebenarnya yang akan dikirim ke Indonesia? Apakah ini hanya pengiriman spare part biasa untuk helikopter Apache milik TNI Angkatan Darat? Atau justru ada kemungkinan yang lebih besar? Apakah paket ini termasuk amunisi baru seperti rudal Hellfire, komponen penting seperti longbow radar atau konde Apache, bahkan mungkin unit Apache tambahan? Jika benar sebagian dari itu akan datang, maka satu hal menjadi sangat jelas. Kekuatan helikopter serbu TNI Angkatan Darat bisa meningkat secara signifikan dalam waktu dekat. Untuk memahami gambaran besarnya, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya program FEMS Apache ini bekerja. Apa itu program FEMS Apache? Helikopter Apache Indonesia tidak dibeli melalui kontrak komersial biasa. Seluruh paketnya diperoleh melalui skema Foreign Military Sales atau FEMS milik pemerintah Amerika Serikat. Melalui sistem ini, pembelian alutsista tidak hanya mencakup platform utama seperti helikopter, tetapi juga berbagai elemen penting yang menentukan kemampuan tempurnya, mulai dari pelatihan pilot, dukungan teknisi, spare part, sistem persenjataan, hingga logistik operasional jangka panjang. Indonesia sendiri menerima 8 unit Apache AH-64E Guardian yang mulai berdatangan pada periode 2017 hingga 2018 dan kemudian ditempatkan di Satuan Pus Penerbat di Semarang. Namun dalam banyak program FEMS, pengiriman logistik jarang dilakukan sekaligus. Justru biasanya dikirim secara bertahap selama bertahun-tahun setelah platform utama tiba. Artinya, walaupun Apache Indonesia sudah beroperasi beberapa tahun, paket logistik tambahan seperti spare part, komponen penting maupun amunisi masih bisa terus dikirim sebagai bagian dari program sustainment. Disinilah bocoran dokumen ini menjadi sangat menarik, karena ia menunjukkan bahwa fase penguatan operasional Apache Indonesia kemungkinan masih terus berjalan. Kenapa pengiriman menggunakan CE-17? Salah satu detail paling menarik dalam dokumen tersebut adalah penggunaan pesawat CE-17 Globemaster 3 untuk mengirimkan material Apache. Ini bukan pesawat logistik biasa. Tentu kita sudah tahu, CE-17 adalah pesawat angkut strategis yang biasanya digunakan untuk mengangkut peralatan militer bernilai tinggi atau berukuran besar. Pesawat ini mampu membawa muatan lebih dari 70 ton dan dapat mengangkut berbagai jenis peralatan tempur, mulai dari kendaraan lapis baja, helikopter, hingga palet amunisi dalam jumlah besar. Karena itu, jika pengiriman material Apache dilakukan menggunakan CE-17, besar kemungkinan paket yang dikirim bukan sekadar komponen kecil, melainkan logistik dalam skala besar yang berkaitan langsung dengan kesiapan operasional Apache Indonesia. Apakah konde Apache akan datang? Di kalangan pengamat militer Indonesia, ada satu istilah yang sering muncul ketika membahas Apache, yaitu konde Apache. Istilah ini merujuk pada longbow fire control radar yang dipasang di atas rotor helikopter Apache. Radar ini merupakan salah satu fitur paling penting dari Apache modern. Dengan sistem radar longbow, helikopter Apache mampu mendeteksi puluhan target sekaligus di medan pertempuran. Sistem ini memungkinkan Apache untuk mengunci target tanpa harus melihatnya secara langsung. Dalam banyak skenario tempur, helikopter bahkan dapat menyerang target dari balik bukit atau pepohonan. Taktik ini dikenal sebagai pop-up attack. Helikopter hanya muncul sebentar dari balik medan, meluncurkan rudal, lalu kembali bersembunyi. Jika spare part yang dikirim melalui program Foreign Military Sales ini memang mencakup modul radar, sensor, atau sistem avionik penting lainnya, maka ini bisa menjadi sinyal bahwa Apache milik penerbat sedang dipersiapkan untuk mencapai tingkat kesiapan tempur yang lebih tinggi. Apakah rudal Hellfire ikut datang? Dokumen tersebut juga menyebut adanya pengiriman munisi dan explosive items. Ini membuka kemungkinan yang sangat menarik, karena jika kita melihat konfigurasi standar Apache AH-64E, senjata utama helikopter ini adalah rudal AJM-114 Hellfire. Hellfire dirancang sebagai rudal penghancur kendaraan lapis baja. Dengan jangkauan beberapa kilometer, rudal ini mampu menghancurkan tank atau kendaraan tempur musuh dengan presisi tinggi. Dalam satu misi tempur, sebuah Apache dapat membawa hingga 16 rudal Hellfire sekaligus.
Artinya, satu flight kecil Apache dapat memiliki daya hancur yang sangat besar terhadap target kendaraan tempur di darat. Jika pengiriman FMS terbaru ini memang mencakup tambahan rudal Hellfire, maka kemampuan precision strike penerbat TNI Angkatan Darat akan meningkat secara signifikan. Apakah ada kemungkinan Apache tambahan? Selain amunisi dan spare part, muncul juga spekulasi yang cukup menarik. Apakah pengiriman ini hanya logistik? Atau ada kemungkinan platform baru juga ikut datang? Secara resmi, memang belum ada informasi bahwa Indonesia membeli Apache tambahan. Namun dalam beberapa kasus program FMS, pengiriman logistik besar seringkali menjadi tahap awal sebelum penguatan armada di masa depan. Jika suatu saat Indonesia memutuskan menambah unit Apache, maka kesiapan logistik seperti spare part, amunisi, dan dukungan teknis memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Karena tanpa logistik yang memadai, helikopter tempur paling canggih sekalipun tidak akan bisa digunakan secara optimal. Dampak ke kekuatan tempur penerbat. Saat ini, Indonesia memang hanya memiliki 8 unit Apache. Namun helikopter ini bukan platform yang dirancang untuk digunakan secara massal. Apache adalah precision strike asset. Setiap unit dirancang untuk memberikan dampak tempur yang sangat besar terhadap target bernilai tinggi. Helikopter ini mampu melakukan berbagai misi penting di medan perang modern, mulai dari menghancurkan kendaraan tempur musuh, memberikan close air support bagi pasukan darat, hingga melakukan operasi serangan malam menggunakan sensor inframerah dan sistem targeting canggih. Apache bahkan mampu bertempur secara efektif dalam kondisi cuaca buruk maupun di malam hari. Namun semua kemampuan ini sangat bergantung pada satu faktor penting yang sering tidak terlihat oleh publik, logistik. Tanpa spare part dan amunisi yang cukup, tingkat kesiapan operasional atau readiness rate sebuah helikopter tempur bisa turun dengan cepat. Karena itu, pengiriman logistik melalui program FMS ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan readiness Apache Indonesia. Artinya, lebih banyak helikopter yang benar-benar siap terbang dan siap tempur kapan saja. Jika bocoran dokumen ini memang benar, maka dalam waktu dekat Indonesia kemungkinan akan menerima paket logistik penting untuk helikopter Apache, mulai dari spare part, komponen operasional, hingga kemungkinan amunisi seperti rudal Hellfire. Semua itu dikirim langsung menggunakan pesawat angkut strategis CE-17 Globemaster III dari Amerika Serikat. Artinya satu hal menjadi cukup jelas. Apache milik penerbat TNI Angkatan Darat bukan sekadar simbol modernisasi alutsista, tetapi sedang dipersiapkan untuk benar-benar berada dalam kondisi siap tempur penuh. Dan jika seluruh paket ini benar-benar tiba dan terintegrasi dengan baik, maka kekuatan helikopter serbu TNI Angkatan Darat akan meningkat ke level yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya.